Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai gravitasi permukaan. Nah, gravitasi permukaan itu adalah gravitasi pada permukaan objek astronomi. Jadi sebagai contoh, gravitasi pada permukaan bumi itu adalah G, atau kita simpulkan sebagai kappa, itu adalah Gm per R kuadrat, di mana R kuadrat R-nya itu adalah jari-jari bumi, jari-jari permukaan bumi. Nah, sekarang apabila kita tinjau ruang waktu yang simetri polar diberikan oleh matriks seperti ini. Nah, dalam kasus Schwarzschild kita memiliki F-nya itu adalah 1 minus 2 km per C kuadrat R. Nah, kemudian misalkan partikel memiliki bermassa M0 bersifat stasioner pada jarak R dari pusat. Sehingga vektor kecepatan 4-nya x mu itu sama dengan ct r delta v, di mana ds kuadratnya itu sama dengan c kuadrat d tau kuadrat sama dengan fr c kuadrat dt kuadrat untuk partikel stasioner. Nah, jadi kita memiliki benda seperti ini. Kalau kita lakukan turunan dt d tau itu sama dengan f minus setengah r. Nah, ini adalah kecepatan ya, jadi ini adalah kecepatan U0 ya. Itu adalah f pangkat minus setengah r. Nah, ini definisi ini dapat digeneralisasi dalam ruang yang lengkung, yaitu A mu, E mu itu sama dengan nabla U delta, E delta, U lambda, E lambda. Jadi ini adalah turunan kovarian di sepanjang kurva kecepatan 4 itu tadi. Dan ini dari kecepatan 4 itu. Jadi turunan kovarian kecepatan sepanjang kecepatan itu. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai bentuk seperti ini, yaitu U delta, nabla delta, U lambda, E lambda. Ini adalah U delta. Jadi ini turunan kovarian U lambda terhadap arah vektor simbol delta E delta. Nah, di mana komponen vektor 4 vektor percepatannya itu adalah A mu-nya, ya berarti kita lakukan hasil kali dalam, dan itu adalah U delta nabla delta U lambda delta mu lambda, itu adalah U delta nabla delta U mu. Nah, sekarang kita tinjau untuk suku yang tidak nol, yaitu U deltanya sama dengan U0. Jadi A mu-nya itu adalah U0 nabla mu U mu. Dan ini adalah parsial 0 U0 plus gamma mu nu 0 U nu. Dan itu adalah gamma mu 00 U0. Nah, untuk matriks simetri polar, simbol Christoffel yang tidak nol itu adalah gamma 100, dan itu adalah setengah F aksen. Sehingga komponen tak nol dari percepatannya itu adalah A1 sama dengan U0 gamma 100 U0, dan ini kita substitusikan dan adalah C kuadrat per 2 F aksen. Nah, dengan demikian besar dari percepatan 4-nya yaitu A sama dengan akar dari G mu nu, A mu anu, dan karena A-nya itu yang tidak nol hanyalah A1, maka ini adalah akar dari G11 A1, dan itu adalah C kuadrat per 2 F inverse F. Nah, untuk kasus Schwarzschild, F-nya itu adalah 1 minus 2 km per C kuadrat R, maka kita akan dapatkan percepatannya itu adalah Gm per R kuadrat 1 minus 1 per akar 1 minus 2 Gm per C kuadrat R. Nah, jadi ini adalah percepatan yang diperlukan partikel untuk bergerak agar diam pada tempatnya. Jadi di sini, ya, jadi ini sama seperti kayak ketika benda yang tertarik pada gravitasi, untuk mempertahankan tempatnya maka dia harus bergerak melawannya agar memenuhi hukum Newton sigma F sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena pada R sama dengan 2 km per C kuadrat, maka ini adalah singularitas koordinat. Kita bisa melihat bahwa nilai percepatannya juga singular di sini. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan nilai percepatan gravitasi pada permukaan horizon Schwarzschild-nya itu. Nah, artinya kita harus mencari tahu bagaimana caranya. Nah, untuk mengatasi ini, misalkan kita tinjau seorang pengamat yang berada pada tak hingga dikaitkan dengan partikel oleh kawat tak bermassa di sini, di mana partikelnya itu berada di dekat sumber massa gravitasi. Nah, jika pengamat menggerakkan kawat dengan perpindahan sejati, yaitu misalkan ini berpindah sejauh ds, maka
kerja yang dilakukan itu adalah DW tak hingga, menurut pengamat tak hingga itu adalah FDS, dan itu adalah MADS. Nah, sekarang misalkan kerja yang dilakukan oleh pengamat di sini, kerja yang dilakukan itu oleh partikel diubah menjadi radiasi gitu ya. Jadi ini dipancarkan menjadi radiasi. Nah, karena jarak partikel dengan pengamatnya itu sangat jauh, maka cahaya radiasi ini ketika sampai ke pengamat itu akan mengalami pergeseran merah, di mana kita memiliki relasi bahwa frekuensi pergeseran merah yang dialami oleh pengamat itu adalah akar dari G00 di sini di partikel dibagi dengan G00 di pengamat dikalikan omega partikelnya gitu ya, omega yang dipancarkan oleh partikel. Nah, kita tahu karena pengamatnya itu berada di tak hingga, maka G00-nya itu 1 gitu ya. Jadi hanya menyisakan suku yang miliknya partikelnya saja. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa radiasinya itu akan mengalami pergeseran merah dengan faktor akar G00 pada R0, yaitu adalah F setengah R0. Nah, dengan demikian energi radiasinya itu adalah delta E tak hingga sama dengan F setengah M0ADS. Nah, kita tahu bahwa dari hukum kekekalan energi, dW-nya kerjanya itu sama dengan energinya karena tidak ada gaya lain atau gaya lain yang mempengaruhinya. Artinya di sini kita bisa definisikan suku yang di sini karena F pangkat setengah A itu menjadi A tak hingga gitu ya, itu adalah F pangkat setengah A. Itu adalah C per 2 F aksen. Nah, di mana besaran MA tak hingga itu adalah gaya yang diberikan oleh pengamat tak hingga agar partikelnya itu berada pada tempatnya. Nah, untuk Schwarzschild F-nya itu adalah 1 minus 2 GM per C kuadrat R, maka A tak hingganya itu adalah GM per R kuadrat, yang mana ini tidak lain adalah kecepatan gravitasi. Nah, kondisi ini tidak singular pada R sama dengan RS, yaitu 2 GM per C kuadrat, sehingga kita bisa definisikan gravitasi permukaan, yaitu kappa itu adalah nilai kecepatan dari benda ketika diamati bertak hingga pada horizon peristiwa, yaitu adalah C kuadrat per 2 F aksen RHP, mana RHP nya itu adalah horizon peristiwa. Untuk Schwarzschild gravitasi permukaannya itu adalah kappa sama dengan C pangkat 4 per 4 GM. Nah, gravitasi permukaan dapat dinyatakan dalam vektor Killing. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan asumsi-asumsi gitu ya, nah kita bisa memperumum dalam jalinan geometri. Nah, jadi vektor Killing dalam ruang waktu statik itu adalah eta mu, mu sama dengan seperti C partial T gitu ya, karena basisnya itu hanyalah memiliki komponen basis vektor waktu. Nah, menurut ruang waktu Schwarzschild itu memenuhi eta mu sama dengan 1 minus 2 GM per C kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau ketika R sama dengan 2 GM per C kuadrat. Vektor ini skalarnya dia akan bernilai 0 pada horizon peristiwa. Nah, di sini dia juga 0 gitu ya. Nah, apabila didefinisikan kuantitas skalar yaitu V sama dengan eta mu sama dengan 1 minus 2 GM per C kuadrat R, maka nilai V-nya itu juga akan akan 0 pada horizon, nilainya itu akan 0. Nah, vektor yang mengarah normal pada permukaan itu adalah turunannya partial mu V. Nah, namun karena permukaannya itu adalah permukaan 0, maka vektor normalnya itu akan sebanding dengan eta mu ya. Nah, dia juga tangent gitu ya, menyinggung. Sehingga terdapat sebuah skalar kappa yang kita definisikan memenuhi C kuadrat partial mu V sama dengan minus 2 kappa eta mu. Nah, sekarang kita tinjau koordinat Schwarzschild waktu maju seperti ini, di mana tensor matik kovariannya itu seperti ini, dan juga tensor matik kontravariannya yaitu kita tinggal inversekan gitu ya. Nah, matik ini itu tidak bergantung terhadap U, sehingga kita bisa memiliki vektor Killing eta mu itu sama dengan partial U dengan komponen eta mu-nya itu seperti ini. Nah, dengan demikian kita memiliki relasi eta 0 sama dengan G0 mu eta mu, yaitu adalah G00 sama dengan 1 minus 2 GM per C kuadrat R. Nah, kemudian kita bisa tinjau juga eta 1 sama dengan G1 mu, eta mu sama dengan G10, itu sama dengan minus 1. Nah, sehingga kita memiliki nilai V
V sama dengan eta mu plus eta 1, karena eta 1 jumlah varian ini 0, maka hanyalah eta 0, eta 0. Nah, itu adalah 1 minus 2 GM per C kuadrat R. Nah, kalau kita turunkan, itu menjadi 2 GM per C kuadrat R kuadrat. Nah, dengan demikian, kalau kita substitusikan ke relasi C kuadrat parsial R V sama dengan minus 2 kappa eta 1, maka kita akan dapatkan C kuadrat, ini minusnya hilang ya, karena eta 1-nya itu minus 1. Sini. Maka kita akan dapatkan C kuadrat 2GM per C kuadrat R kuadrat sama dengan 2 kappa, maka nah kapannya itu adalah GM per R kuadrat. Nah, untuk R-nya itu sama dengan 2GM per C kuadrat R, maka kita akan dapatkan kapannya itu adalah C pangkat 4 per 4 GM. Maka kita bisa mencari gitu ya secara umum kok gravitasi permukaannya itu kita definisikan seperti tadi gitu ya, yang lebih matematis gitu.